assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan ya tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos ya. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gada adik Badim Yati, sing Badim Yati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun kejadiane mun bar niki mun laknah. Nggih mun rat situ ki ijo mangke. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal.
Kena sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Ya Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama kira pantes. Atus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake itu tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nembe mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang raisul malaika? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang raisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur
Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajalla Allahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah itu jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa nu ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini nak wonten tiyang penghayal, tukang lamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun nih raiso. Jadi kalau suwon semuanya harus menghayal, Gus Wargo untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maksud. Al maksud annaka tukbil.
Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala buduk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak seneng ra karuan. Iya yo ora pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo suwun. Nang perkara berkat mono-mono sementing seneng nih. Seneng itu pun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pon wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim berbagai sakron ka iman foki wa yaqul ya Alawi inna ammaka ali al-habsi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Gene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya dados atawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa do'at alinal asya' wal qulubu qasad. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur Mbak Idris, tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok akhirnya dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal.
Padahal nyetake dihitung, mbek traveling dihitung, ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niki. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis. Allah ya alamu sirra. Andikan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arab Bidan. Ini terakhir ini kersane buat entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau apa? Lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya buatan bakas koalisi. Fakolat. Ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri.
Kiai Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos burdah. Riyen anggar babi Bisri mriki niku Kiai Hamid nembe rawuh saking burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai dimbarno wis. Kiai Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah ning klambimu, kayak aku jen. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol paling 5 juta. Hadir ini, itu labine Kiai Hamid sering digo tahajud. Di Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu paling 5 juta. Ya Kang, susu ya Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahnya gunung ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masyi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kai antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama antafa ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan sepudi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Terus kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takwaan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niki lho berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoknya niku apa jadi analahum ma'asyu wa analahum idamatu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Kiai Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato.
Ini ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Qusyairi. Itu kalau di Risalah Qusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa'ahmaduhu bimahamida allamani rabbi. Sebagian riwayat fa'akhirru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap tidak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa'akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif, apa yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu tidak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran itu tukaran, nah ini rasa mata ini. Yang misal akan nggak tahu tukaran kok nganti mata ini kalau janji akan nggak. Sebenarnya nggak diganti apa? Oke. Coba-coba rasa mau dijanjo, tapi dibanding timpat raiso, udah ngajar apa? Dan ngolah timpat udah diudun kan. Kalau di kantor senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue serara rasa di pisau, mana api ambil uang lagi nih uang ngamen biasa di pisau, agak malas jadi udun. Angan-angan ya bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditembak. Sehingga dia ambil uang yang kon ngapi, uang kenangannya ambil uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Waktu mana kru semua uang teko terlambat. Dia jadi kru kapal. Gak aneh. Itu tak pekerjaan dibeli tak aneh terlambat. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang empat lorong. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra itu innal qawli illa mangduli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangdulin, kecuali orang yang dalam itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai semua marah, satpam marah, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh tuh nih kantor siapa? Hewan 12 notis kue raiso ngeke ibu robo itu rumah. Gara-gara jamuk bojo nih satpam terlambat. Kalau kamu majikan, gak profesional ya, mau ketemu kancane dia mau. Utang ini kau, marah bodoh nah.
Orang dia mau film tolong itu nak ramal itu. Nah makanya agama beri titik oleh nanti ilham Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman lima orang yang di makanya kok itu uang si kita kok ya oleh nafsu sing dipisah ya oleh tapi pas tuh itu susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malah gue jangan tutup ya nak ke Hamdani jangan ganjaran gue jangan gue waduh berarti susuk gue waduh malah gue jalan berarti gak dosanya mana oleh wajah tidak usaiat ini kok saya tuh kena mal saleh musim misalnya itu gue betul juga tahu nggak gue betul ya gue kayak aku udah kayak ada betul tidak kayak tapi jaga wah nak kayaknya kurang WA tapi kayak rakyat nah di konco uang belah panggilnya kiai ngomong uang ngapikan bang udah kesana dia aneh tiap uang kayak aku rais udah pemegang ini ngomong jamu nggak ada kapal jamu majikan neng jalan dia jadi orang ngamuk gitu tutup ya sekian sekolah berak ya aja lagi loh misalnya buat kiai lo ada ketika ini jalan gue di kiai di komitmen rasa kalau misopong terus gue jadi kiai dekat pulang kan dekat kan soal mulan dia jadi kiai nyuper soalnya uang menikung dipotong spontan menijantur kan gak mungkin pasti itu subhanallah ya lah kira-kira dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini berbeda rasanya diawamkan orang wah masuk wah tuwiku buat mobil jajar wong ratus rokokan itu berapa aja lu pasti orang nggak bisa gak masalah wong ratus rokokan kalau nanti kau kerja itu kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore sehingga itu lawan acara yang di jam 7 kalau lewat sekarang pikir gue lagi kok wong mabuk wong berbina mabuk gue ini kira gue ini kayak gue wong ini besi berarti kok jadi kajaran ulama nyabari mati kan tinggal orang-orang yang mati ada gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sabar kok senengi wong pak sangat dengan lah kalau tidak gusti kulon itu separuh dengan kok eling yang di nah kalau kekasih jenengan ya eling jenengan atau apa eling yang di eling apa ini makhluk jenengan kabeh kersane ngomong ulama kok eling so eling jenengan pengen akhirnya wis nikmat lho kalau ini jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah wis berarti suara mungkin wis makhluk mutmain ngomong wong eling Allah kok eling sekeliling mantau wong banyak mantau wae iki ono apa ditulani mantau tapi kan nuruti hukumnya Allah itu mati kanjeng di mantau Allah kula dari omongannya ini itu berarti uang bersebutnya fahamkan hijau biru dari Allah tak boleh boleh komitmen itu mulai panggil tapi kan nuruti nafsu enak aja ya apa nuruti enak kalau bahasa Jawa ini mulai jadi nuruti padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa ya terus ya syaratnya iman itu pokok dasarnya terhadap al-kafu amangtola la ilaha wala nukafiruhu bidambin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidambin sebab melakukan itu ciri khas madhab al-sunnah ngerekno dawe nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan Orang Islam kalau singgaran ini orang Islam saya tahu muslim tetap kita orang darani jadi kafir. Nah contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah tetap darani soto. Tinggal ya kaidah wala nukafiruhu bilang jadi kenapa wala nukafiruhu kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nuskijulan orang atau kita bukan mangkona lain orang kita tak nominal Islami contoh agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras itu. Orang Islam dan tenar tapi bang biar Jumatan tapi gak sholat kita orang seperti Islam, contoh sholat. Ya kita salah no sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitnya apa?
wala nukaffiru bidzambin wala nukhrijuhu minal Islam. Ya. Bukan jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih kan. Ini riwayat Abi Dawud atau riwayat Bukhari. Awal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai tugas noningsun sapa Allah ila yuqatilat maka informasi ini sapa akhir mati ingsun ada jalan. Berjuang itu wajib nganti somben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Dajjal ki pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Panitia ini jarum ya parah, ini Cina di pabrik parah di kafe. Kecewa cara waroi. Tapi itu yang anak aku tuh banget, mantau sih. Bagaimana ini acara ikhlas? Urunan 10.000, paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili angkam dan dihamsani. Temane lek mati ke bagi, tentunya mau mampir mungkin. Dengan perbanati nabi, mengapa lagi? Terus pun dia pun, pun balas aku ni masa kata betul pun. Nah beresah di model, bergedel yo, boleh sepon? Saya berbarang apa? Uang bergedel yang ngecewa, tapi di uang berbarang apa itu terus. Jadi benar boleh cek baron karena ubah bertemanya. Iya tetap ono seleksi, tapi rasa batal acara. Akhirnya, acara tentu ya ada. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Kalau aku balik ngomong, kalau termasuk kiai sih rapati seneng. Jangan nganggep rumah tamu gitu. Kalau kulon pikiran lo sederhana di Hamdan, rumah tamu ya ibadah. Dari kulon ya biasa mah. Iya ibadah wong ora iso sembuh. Saya tak beda. Misalnya kulon kena aku nganti kira dolan ning Hamdan. Hamdan iki hormat aku bedosane nyentak bojone iku bae. Kulon di situ, kulon jarang dolan ning sana. Kulon kok kapok. Lo juara tulen, bukan kalau sombong. Om desa nak didolani kiai ini tak pakai. Urus di kapan tau ngalang. Masya Allah kesempatan terus hilang. Hilang belanjaran bersama balik bujuni kadang bujuni orang orang. Jadi barang enggak aku hilang. Kadang berapa jam? Berapa jam ngomongnya bujuni tak kok dia kok sawah katokan. Aduh sih. Baru minta anak itu pelan. Kok kopi ngono. Wah. Itu minta anak minta. Riwari, jadi bojone adus, sebetulnya riwari. Dan mau nak no kompor, gasin tak. Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu no makanan yang pantas aku bisa. Akhirnya tuku sing tradisi 7 kilo. Barang kalau mau nengkar itu siapa lagi? Ini ibadah dolan pongangnya lo. Antara ganjaran silaturahim, pelayan yang mumi, badi murah. Jadi aku mulai joko. Jadi itu kebetulan kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kalau ada kayak masuk lagi suka. Dulu tuh kordusan. Santri juga kalau dia kopi onten. Oh kiai itu temenan kan. Wantri lanang agar bawa agar punya waker. Wah awam juga lagi. Sing suka lah bingung. Sing larang sing suka lah. Suka desa kan dolar di pembantu. Mau di pembantu koning sawah koning opo. Mending omah terperawat. Misalnya orang mak sitok sing wangi pas bau-bau, pokoknya pelayan, udah kamu ini. Ada udah nami jane orang katok anak itu. Lah ya aku nak mbok perhitung no, ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan wae endi. Mana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira. Jamin ono kegaduhan. Ya bisa. Ganti Mas. Jadi itu diri dia, gua itu jarang jalan. Tapi nak terprogram, terencana gua buruk. Masih terencana itu, tapi ya jangan terpulau haram atau dia besok gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus kayak itu gambaran acara ngaji anak terus Hamdani bawa hormat tamu kayak kopi, kan lebih gampang. Ngomong kita nih, gak bisa bilang kok kamilan bangunin. Tapi nak jajan, orang jajan orang bisa hidup. Ya belum desa ambil bangunin mogok terus ngilang itu kan. Iya nyiap-nyiap. Ya itu nak misalnya terus ngonsep belum, misalnya mulai kurang terus tang-tang malah dolen bintang lulas. Nak ting Purworejo, kalau tahu dolan santri mempan di pondok. Ya podo pelayan tapi beda paling. Ya podo akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, jadi ini wong-wong kecelok wong alim. Pade dijak kabel ben iso saling podo ya ini. Kita ngerti kita akan ngarah dolan suwi mesti malah semata jam. Di bareng ni mogok mori.
oh gue paling waduh ini misalnya anak itu wiri sih kecuali orang saya nangis banget jadi kasih jualan nanti kosong lagi mulai orang tapi ada perkara melarat perkara golek baru kan wah aku tahu roh dia anak orang sing tak urus dibuka mana menjadi kan gak berkebutuhan kenal orang turu dia lagi bikin kegak jadi aku rakon tuh dari santri itu mikir tapi saya alhamdulillah kira hati lumayan untuk terprogram loh kira kan tapi apa janjian yang mau ke dua janjian paling 2 jam sebelum acara ya itu pentingnya kan kok nama rapi tapi kan itu nak pembeli konten kok mana kulon nanti tamu sering rapati toh jadi kulon kali kita mau agak terus dicoba tapi mungkin frekuensi dalam buku ekstra jadi format tamu untuk ganjaran tapi frekuensi ngel-ngel dalam rapati ganjaran ngel-ngel dengan waris dengan yes tidak betul dan ditamu misalnya duit ya format kopi kan gampang gua hampir berlebihan tinggal ngelong nanti ibadah Quran ngomong bangga ngabelang ditutup wala ta'asadu ber karena kalau berlebihan korbannya apa kita misalnya format tamu berlebihan misalnya ini kalau ditamu Hamdani kecelok Kiai Kudus tuh kono sampai mungkin aku duit gak masalah tapi sampai ku pelayan ngorosid dan kalau bakal satu sangat kilo mungkin semua semantriku kadang Kiai ngono suku gak sih mutus kita ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan apa? Iya, nanti KPU wala tak dojo sholat tak barang apa nak bikin kegaduhan sosial yo mengurangi Nabi wah khusyuk-khusyuk wong gawe Nabi aku sholat aku senang pangeran yo apa suwi karepku aku kepen suwi aku nek munajat mbek pangeran kepen suwi terus aku krungu cah cilik nangis setelah sudah tetap tapi dia tersiksa dengan ketemu kayak apa baiknya sholat sholatin Nabi kayak apa baik itu dikesusokno demi nangis cah Imam Hamdani sholat ramai bener gaya nih suwi nih suwi ya gak ngelamun kan nanti sholatin ini bener nih wah itu kan orang cilik nangis dipercepat banget mana dan wajah kok nggak ya lebar yang sampai itu tetap laku ini lah yuk tidur reso batal lagu yang barang apa aku jauh dijahirin lagu tewang lagu wala adil dan anak adil jadi barang apa laku cek orang ngajut cek orang ngajut jangan itu nak daerah itu sampai orang soleh kafe terus barang apa mandek ya orang cek uang sampai kafe barang apa tetap jalan cek uang ngajut kafe barang apa tetap jalan karena agama ini biar hilang jadi uang elek kafe orang mesti elek terus Indonesia di sini hidup ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia dari situ kecil itu uang raposo itu biasa bisa uang katoan cekak raposo dia iki wisin saya iki uang tua itu wajib raposo barang anaknya melak TPI bapaknya melak poso wisin bapaknya reso mau Quran anak hafid itu itu melak program ikro hati melak yang tua melak nah di bahwa agama ini punya harapan bapaknya reso popo kok anak poso kalau yang gua, nanti ya, gua ikro. Dulu tuh orang orang fase nih menurut saya mesti fase kan, agar orang magangan mesti saat ini mesti berbuatan. Gimana dulu penuh harap, paham ya penuh. Artinya saya ini misalnya kita kecewa tanggal mau fase, sih jangan apa fase terus so. Mana dari Nabi lah, yuk tilu jauh irin wala adlu, adil kebaikan harus jalan terus, gak boleh dibatalkan. Cek ono wong acut, cek ono wong apik. Ya kan daerah tertentu ora berjuang untuk nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani, buat tanggane Mbak. Sing akeh kiai iso mikir agama yo keliru. Fungsinya Mbak Mun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin Mbak Mun ngurus yang besar. Tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji Mbak Mun rawani ngaji di Mbak Arwani. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji di makhraj Mbak Arwani. Wong awale wong awam ora pengen ngapal Quran kan cukup kan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba kayak misalnya aku mau mulang kitab, mau lebih Pak. Aku mau mulang kitabku, dulu kan bisa mulang pesolah. Menurut aku simpan mulang sholat. Tangan lagi kira-kira gambarannya. Tetap kalau di daerah manapun, itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Kalau biasa kaya rano apa-apa. Mungkin kalau saya ngalami biasa, kalau dituduh bid'ah tenang mawon.
Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwa misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Lah tapi tiyang niku mboten tarawih padahal ngaten-ngaten. Ya apik nak dene menawa apik ra tarawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebutu to jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran geruang ape mbok hukumi wis omong ngono. Nah, kalau bapak dia ngoten, nek ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran, dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula nu biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling ke atas sing traweh. Tapi iki sene tak gaden mama. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun sak traweh mak mun dipeksa. Mosok ku Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya meniku. Ya perkara niku khas ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah, nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen aku kepen persis Nabi ki jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kula aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane itu dadine? Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Men nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Wae tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dia takok, ya Muhammad si jangkar deh. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wa la azidu ala dzalik wa la angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan mengurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, orang itu dakhalal jannah. Padahal jajilah azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damu bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah abadiyah. Aku iku ada ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus
Tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya, makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang nggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong bekerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbah sawalam, mbah di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kalau eling, kalau di konco santri ini, santri jan santri kula, oleh kadang itu uang ya bener. Dia ini dulu film Amerika loh, film kados. Dia ini senang dulu film Barat, kados Titanic, Sandra Bullock, ini dulu film. Pas iku perang Irak. Dia ini ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kulo nak delok jos bus Gus, kowe tok kafir harbi nih Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa iso bayar lho guyu. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati ke sono tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono. Mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek rawuh bocah enom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane barang kromo putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Nenggone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Wa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul wotan mateni. Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok. Pokoknya beruang mukmin mesti kecil. Fakul salamun
alaikum mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah kata terus mesti ana hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing wujudna rahmat. Soalnya dari yakin ya, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar itu kok mama melbun rokok, itu berarti setan. Semantep aja bakal melbun rokok. Tapi langsung melbun. Gak usah mama saya ini, langsung melbun. Rasa mama. Saya keliru nih, terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Saya yakin neraka itu alamatem, apa? Orang alamat. Ya karena tadi satu tak pegang kuncinya, apa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggak kunci nih. Mestinya harus ada data, apa? Posisinya, apa? Terusan itu Sherlock, apa? Apa terusan itu? GPS. Masa orang kuncinya orang alamatnya kan nggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamatnya, enggak nanti roh. Alamatnya neraka jelas medit itu sudah jelas. Karena medit dekat-dekat situ, kenapa? Ya kan bakhil, koribun minanar kan at-taqiyyu koribun minallah, koribun minal jannah, wal bakhilu koribun minallah, koribun. Jadi kalau sampai kita tahu alamatnya neraka, ya medit dekat-dekat situ. Jadi alamatnya neraka itu apa? Medit. Agar medit ya sudah. Jadi di kawasan situ, no? Jadi gampang kan, kita tahu alamatnya neraka itu. Nah alamatnya wali ya koribun minallah, dekat-dekat situ. Jadi mau ngaji ini syukur-syukur tiap ngaji tiap layat yang tak apal, tak wajar, kondang tenang. Apa lo hati, coba semaan lo hati. Ngumpul lomba. Dewa Pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi Dewa Pangeran itu nanti ikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jadi gitu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun, apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggu negara paham ya. Mengenai sebelum ngaji ke sinau, kok nyocok na ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus ke saling mau gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya serasa ngaji, kan itu podo, no? Ya, jadi sebelum ngaji kok sinau, kok ternyata keterangan aku kok podo, ya gue langsung mulai podo. Ya, dan narasi nau terus pinter nenggere malah ngeklaim laju. Malah repot banget. Tapi kalau senang ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau kalian ini lagi, saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru na ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya benar saat itu benar faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar, semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barang kubu sebelah. Makanya itu problemnya, makanya ada debat sampai kubu sebelah tadi, kubu sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena
punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asum dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nak mati seneng, kangen pangeran mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Tapi wedi yang mergo ngerti alamat. Sing ada sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamat. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pakpok. Dunia wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memang dunia ini sing gawe buyut temu. Dunia koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merentot ya ayu, mbuli ya ayu. Pemene itu pangeran. Pangeran itu gawe dunia kacau ya tetep apik, gawe dunia apik ya tetep apik. Pangeran ra ono salah. Musim duwe ya bapak ngono kan. Masa mesti gawe dunia kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran pola kalah lah kayak lain gitu. Foto yang kepelain. Nah, mulanya secara Ahlussunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman wa khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman berkodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asr. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asr? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat di muqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti ini santri kulo masih melepuk nih podium di santri. Terus dibuktikan malaikat nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Boleh kalian ngedole kata betul. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhirnya ya wis apa-apa. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, manggalladhi yashfa'indahu ila ini di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh di akhirat. Nampun mati nu ngamal pun terbatas. Dengan harus ingat itu loh pangeran. Wah, pangeran tetap ya palu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue mati kok, Gusti kalau nyuwun ganjaran sholat, terus sholat itu ganjaran, nggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, dia tak kei ganjaran sholat nganti kiamat. Senajan itu saya gigi serasa sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mau warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun Mu'tazilah orang pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir, jadi kena limit. Jadi kalau kena dosa. Jadi kalau pangeran nyafati wong nganggur-nganggur ini, Gusti ingat loh, ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raisa batur untuk Raisa. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau enggak datang ya? Terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaidun, ya, atau maja'al qaumu illa zaidan yang saya terkip yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ketika tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santri kabeh ya ahli sunnah kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku bawa siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Yo wong itu mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'in baru illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah putih sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayat yang di ngurau ayat itu. Apa ayat yang itu? Syafaat gak ada. Gak ada ayat itu. Ono istisna tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan neraka nyafati sopung kecet-kecet. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min duni wa su'al ka ana syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah dia hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus. Padha hafale kok bantah-bantah. Betul. Ayo coba. Wah sering apa tidak bantah-bantah tiang tak tantang. Ya hafal Quran. Enggak. Apa hadis enggak? Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Yo mati lho LS Pikal. Debat itu imbang. Nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi roh murid-muridnya. Memfatama tak fatata memdomamu.
Kok mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong kok Islam. Iku ajane wae ngaji kok mempat sama. Sejarah cang melek iso. Oke deh, mempat sama. Tahu kata terus. Tadi akhirnya orang iso ngaji kok sok kiai kon meja. Mempat sama. Ya sih gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali, saya elek. Kata elek nih biru. Kamu bawa pengiran sepurane kayak tenang, tak lapor pengiran. Saya elek. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia minta watil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mana yang orang. Oh ya Allah, ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue lu. Ujung juga tak ngaji. Jadi sunnah Rasul rakyat juga tak ngalim di sunnah. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi semua ke fair kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi si gampang mesti ngangel. Ditangkap mulai aku rasa ngomong. Nah ruang ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yaqidah. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dari surat An-Nam nomor piro. Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya itu bunyinya piye. Rata-rata iso to. Ora iso. Lah aku belok itu ora iso pisan. Mate ngono. Ali sunah zaman akhir ruwet banget. Dibelo juga padha ora isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yaqidah. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebih mening. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi.
Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhum ayyamu hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda waktu apa lagi repotnya. Mulanya dia lari sunat itu ya rugi zaman akhir. Situ juga berlalu. Mengapa lo sekarang baru? Loba menangan mata November. Langsung berapa berapa ya kalah. Malah kalah begitu bersyukur loba. Lu kalah tuh lumayan untuk umroh. Aku mengenai kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba menang ya ora apa. Nek punya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu. Neraka iku apa-apaan. Aku lah direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran. Saya kok nak dites ya tuh. Balik keren. Apa ayat iki? Kok bisa ayat ini, wajah, wah pusing ya. Ma'abali wali dulu kau mahu dengar jauh ilaihim ini. Saya ulang lagi ya, jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya, aktor itu pastikan siapa, yang headnya salah satu turun itu siapa, mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu turun siapa, ya, yang masih head. Kalau yang masih head, gini, yang sudah agak head lagi, ya sama, yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun, orang mukmin yang baca. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawab gak ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngelo Kanjeng Nabi. Jadi misalnya murid sempuh wajib coba dibuat pangeran nang guru NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Antara bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyapati wong Jordan, wong Malaysia, Jakarta tesih wonten terus tunggal. Aminnya mudik. Akhirnya moro-moro. Banyak yang swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ulama itu aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara buta sapate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ora terus setuju, menarik cara ini. Nah sebenarnya bagus karena ada di wali yang dikasih rapi mau pasaran pulau. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Kok terus menurut ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Contoh? Berarti sah saja. Ya sah saja. Kalau sah training kan? Kalau sah training. Kalau training balik gede jebule trainingnya namun tuh. Balik jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja atau kursus politik. Agak sembunyi. Ya mereka apa orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayatu'ana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Itu untuk ilmu konti, kamu jujur pokoknya. Tapi nak goblok kok jadi aja. Biasa wae dibudi ini ngomong apa. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mu'minun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khaufun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan
siap. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khaufun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada kan. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh masa alif maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumai gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus ingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bangun. Quran membangkas esok sore. Ya orang ngono cara balaghah ora ngono dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, no? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engkau namanya terdalil ayat ini. Sholat itu penting pagi dan sore. Berarti subuh, muasar, aliran sesat. Tawari balaghah. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya saya Nawawi itu tak biji mengapa tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab saya Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab wong Arab itu. Dene ra paham tafsirane kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu sama. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir murid ya bingung mergo bahasa Arab itu bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Iya berpikir. Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Maksud bersifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Orang Arab sudah paham. Anda orang Indonesia. Anda orang apa? Sama saya tak beda. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai orang agama mau buka jawab Islam kan? Oh, benar. Terus saya tahu itu ditapai agama mau Islam kan? Karena master. Nama? Master itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, anak hadirin, anak hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang anak mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Latihan bahasa Arab itu barang. Bagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nurutin ngono malah gue kesel ya, karena tadi wong itu ketemu wong itu terus assalamualaikum nak sito nak loro alaikum kan kesel. Kesel orang kira-kira. Ngene ora ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama saya Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung-ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma'ruf gak sing terusane iku fi samunya fi sidri mafdud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma'i masdud wa faqiatin katsira lama kuati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ ditutup itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya Widoro, padahal ya roh. Masing kok. Dikira Widoro, padahal Widoro ora enak gue. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang
Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus kali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya
Dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa, mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan, di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu, saya akan ngaji Rebone. Lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah, masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal. Bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Ya itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis, halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Dan sama lagi. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas salat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah, ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah, di sini lah orang-orang dulu tuh tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah, bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya, makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya, misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Nah, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yawma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ